panas, bikin gemas. Sofa panas, bisa mengganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Sofa panas. Sofa panas. Alright. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kita jumpa lagi dari Cilegon, Banten. Persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Inilah podcast Sofa Panas yang sampai hari ini masih tetap panas. Seperti biasa ada Chef Haryo, my partner. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Chef Makin Haryo. ganteng aja nih. Sama dong. Apa rasanya Mas? Resepnya bergaul sama Anda. Dan kita kedatangan tamu istimewa hari ini. Nah, Siapa saya dia? presiden atau vice presiden gitu? Vice President. Oh, vice presiden. Ya. Fresh presiden. Fresh President. Sorry. Orange juice. Nempel sini. Yoi. Vice presiden, security, and general managers. Salah tuh. Salah ya? Nah, lo. Vice President, Security, and general affairs. General affairs ya? General Affairs. General Affairs. Jadi Vice President Security and General Affairs. Wah, baru mantep. Biasa. Meleset dikit. Belum minum. Oke. Pak Syarif Rahman, selamat datang Pak. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Salam. Chef Heri, makasih banyak. Selamat kenal. Gimana kabar Pak? Baik Pak. Alhamdulillah. Sehat, baik. Alhamdulillah di pagi hari Mohon ini. maaf, boleh tahu usia berapa Pak? Saya sudah 55 nih. Tahun depan sudah pensiun deh kita. Baru 55. Bukan. Apaan tuh? Ente belum 55 kelihatan 60 Pak. Beda. 60 ya. Awas lo. Andi Rif ya, gue panggil ya. Apa hubungannya nih? Ntar lu. Temen kita kasihan nih. Apa? Jo, lu mau minum dulu di luar? Lu keluar lu dah. Izin dulu. Izin dulu. Kita rebahan lu udah menemuin ruangan tuh. Ya, oke. Lanjut. Oke, Oke, lanjut. Siap. Pak Syarif Rahman, kenapa saya tanya usia? Biasanya kalau bos-bos gitu, apalagi vice presiden gitu kan, tongkrongannya tuh udah nggak asik gitu loh. Tapi Pak Syarif ini masih oke gitu loh. Bos. Saya baca di biodata, selain pegolf juga pemain bulu tangkis. Ya dari muda udah main bulu tangkis katanya. Nah pertanyaannya adalah main bulu tangkisnya single atau double Pak? Oh kita main double lah. Ya, Pantes kalau double gitu. single, ya. Tahu nggak kenapa pertanyaan gitu? kenapa? Kalau main double itu berarti teamwork. Oh gitu ya. Dia Ini- dia nggak ngabut sendirian. Nggak mau. Iya, Dia nungguin harus temennya. berdua. Harus ada teamwork. Itu filosofi bos. Keren. Filosofi kan di olahraga tuh gitu. Mengacu kepada filosofi yang bisa dipakai ke kehidupan, termasuk kepada karir di pekerjaan. Seperti bapak kita, Pak Syarif Rahman nih, Vice President, Security and General Affairs, pasti anak buahnya banyak, kerjaannya banyak. Nggak mungkin sendirian. Aku ada pertanyaan Bapak. Siap. Bapak kalau makan bubur ayam, diaduk apa nggak diaduk? Wah, itu yang Itu lebih juga cepat. bisa menjawab tuh. Iya. Nah. Yang lebih cepat tuh diuyup Pak. Dia gitu. Oh, berarti Lu ada tua kayak begini semua. cara beliau untuk menangani perusahaan itu diuyup gitu. Jadi segalanya pokoknya jadi enak, bagus gitu ya. Oke, Pak Syarif rutin ya olahraga? Saya rutin sih. Ya cuman emang ya kalau misalnya Sabtu Minggu ya kita paling sepedahan lah. Oh, sepeda juga ya? Ya kalau Jadi biasanya goes juga nih ya? goes juga lah. Ya Jauh-jauh juga jaraknya? Iya, enggak jauh lah. Kita udah usia begini agak repot lah. Apa Mesti Bapak ngedetek-ngedetek. menuan-nuankan saja. Usia kan cuma angka aja. Rambut Iya. bisa putih, emang berat Pak bekerjaan. Lu gak boleh gitu nanyanya. Gue juga putih di semir. Iya. Itu kali aja segaya mau gaya doang kan bisa aja kan. Oke. Nah Pak Syarif, General Vice President Security and General Affairs. Ini kalau lihat dua pekerjaannya agak beda, tapi disatukan di Pak Syarif Rahman. Kayak apa kesibukannya? Ya sebenarnya sih tadi kan kita sebenarnya kalau misalnya kita kan harus teamwork tadi. Jadi kami di VP Security and General Affairs ini sebenarnya ada
di kita ada dua manajer yang membantu kami nih Pak, yaitu manajer security dan manajer general affair. Dan di bawahnya juga masih ada tuh manajer, ada superintendent, Maaf Pak, agak dekat mic-nya. ada Nanti hilang-hilang. superintendent juga, di bawah juga ada supervisor juga. Nah yang terakhir itu ada officer juga. Berapa orang yang bantu Bapak? Mungkin sekarang ini sekitar 40-an ya, 40-an ada di bawah. Langsung di bawah. Langsung ya. Dia 40 ada orang ya? 40 orang. Boleh nggak Pak dijelaskan secara sederhana apa sih security itu? Apakah itu satpam? Apakah itu security dalam arti yang lain begitu? Dalam pengertian luas gitu. Banyak ya Pak. Jadi security itu nggak katakanlah keamanan aja ya. Jadi kan di kita juga ada sistem pengamanannya. Terus kedua juga cara menangani ketika terjadi kebakaran. Oh iya. Dan terus juga penanganan ketika ada jadi bencana, Mitigasi begitu ya? mitigasi segala macam itu ada di security yang itu. Oh. Jadi selain keamanan pabrik juga, Bisa terjadi kebakaran pabrik atau terjadi Tuh ada timnya bencana tuh. gitu, itu Betul. juga termasuk dalam Iya, jadi pekerjaannya Bapak. Ketika ada kebakaran, antisipasinya seperti apa. Oh. Bencana juga sama. Ketika ada bencana, gempa, tsunami, itu harus ada protapnya. Oh begitu. Karyawan tuh harus kemana larinya kalau terjadi tsunami segala macam, ada gempa. Itu udah ada protap. Selama ini kan istilah security itu kan kita ngelihat di sini security. Nah, itu harus ternyata Security, kalau kita ngelihatnya security lebih ke satpam kan? iya, makanya kita pengen tahu nih. Oh ternyata security punya arti yang sangat luas gitu. Tapi ini tidak? security yang Yoi. Kita ada auditnya Pak. Jadi security itu ada manajemennya. Kita diaudit juga sekarang ini dulu oleh Skupindo, sekarang oleh Polda. Namanya sistem manajemen pengamanan. Nah kebetulan di tahun ini kita predikatnya emas nih. Oh ya? Jadi kemarin baru diaudit di bulan April lah. Terus selesai, nah sekarang predikat kita untuk sistem pengamanan di Krakatau Steel dapat emas. Itu penghargaan itu rutin loh ya? Itu audit Pak ya. Jadi emang kita kalau di security itu di sistem manajemen keamanan tuh tiap 3 tahun ada audit. Tapi setiap tahunnya dievaluasi. Standarnya dari mana Pak? Ada dari Polda. Kalau pendidikan kan Dikbud nih. Ya. Kalau security apa yang menjadi instansi ininya Polda. auditornya? Polda. Dari Kepolisian. Kepolisian. Oh, bahannya Polda dari standarisasinya Standarisasi ada tuh. Ya itu dari katakanlah sistem manajemen dari katakanlah Polri sendiri ya, dia punya tuh. Oh, begitu. Untuk katakanlah sistem manajemen pengamanan di pabrik itu seperti apa. Jadi emang panjang ya. Jadi nggak selama katakanlah kita tuh di keamanan tuh selalu nangkep maling, terus jaga di depan. Waduh, nggak gitu Mas. Panjang tuh. Makanya menjaga security kita tuh agak kewalahan juga tuh. Berat juga Pak kalau di pabrik. Ya kan Itu asik kalau begini kan kita bukan nanya. apa sehari-hari Bapak dengan dukungan 40 SDM ya yang ada di bawah kontrol Bapak lah sebagai Vice President. Tapi saya lihat di sini ada 2 pekerjaan yang beda nih. Security sama General Affairs. Ya. Ini gimana nih Pak ketemunya? Ya sebenarnya sih bisa disatukan kan sebenarnya tadi security berhubungan juga dengan katakanlah tadi sistem manajemen tadi kan. Nah sistem manajemen keamanan tuh tadi tidak katakanlah dengan orang aja. Jadi ada output dari in proses dan output. Ini juga seperti apa sistem pengamanannya ya kan kalau kita bandingkan dengan misalnya tadi aset nih kita gabungkan. Nah aset juga harus dikasih keamanan kan. Gimana ngejaga keamanannya, gimana katakanlah patoknya segala macam. Nah, itu security harus katakanlah bergabung di sana juga. Gimana Mas Aryo? Jadi Cukup jelas. emang banyak berhubungan security dengan general affairs itu memang harus digabung. Jadi bukan hanya SDM tuh security-nya. Kalau General sistem Affairs juga. Pak, dalam bahasa Indonesianya apa sih definisi? Divisi umum lah. Divisi umum. Yang ngurusin yang umum-umum aja tuh. Baum, bagian umum. Ya, ada orang bilang bagian umum, ada orang bilang biro umum ya. Boleh nggak Biro itu kita bahas di sini? Bisa. Apa sih Baum itu terdiri dari apa? Job desk-nya pengen tahu nih masyarakat. Ya kalau di kita di general affairs tuh banyak ya. Terutama yang paling besar tuh terkait dengan aset. Aset kita tuh kan banyak ada di Jakarta, ada katakanlah di Cilegon, terutama lahan. Nah itu terdata dengan rapi itu. Ya. Dan ketika katakanlah kita ada apa-apa, ya itu kan sertifikatnya harus kita katakanlah kelola dengan baik. Begitu juga dengan patok-patoknya, ya kan. Batas-batasnya itu harus jelas, itu harus kita kelola juga. Itu satu. Satu lagi adalah terkait dengan kebutuhan karyawan dari perumahannya, misalnya tadi kita jemputannya juga,
termasuk juga katakanlah fasilitas karyawan, Kendaraan, apa direksi segala macam itu. kendaraan, gitu. Yang keempat mungkin kebersihan. Nah itu General Fair juga kebersihan pabrik. Kebersihan office maksudnya. Ya, office. Terus juga terkait dengan kebersihan pabrik. Kalau gitu masuk maintenance dong? Maintenance juga, iya. Oh ya? Iya. Nah yang terakhir adalah CSR. 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 Jadi emang dulu CSR tuh dalam bentuk satu manajer, nah sekarang digabungkan masuk ke General Fair. Community Social Responsible. Betul. Ya. Berarti Development. sebuah Krakatau Steel itu menyisakan sedikit uangnya, penghasilannya Jalan. untuk komunitas, begitu kan Betul. kira-kira ya, Betul, Pak? betul. Apa sih concernnya Krakatau Steel dalam CSR ini, Pak? Banyak, arah Pak. mana sih, ke arah mana? Banyak. Jadi emang dulu ada permen. Permen menyatakan Peraturan bahwa pemerintah. ya kan permen BUMN itu menyatakan bahwa setiap katakanlah BUMN yang punya katakanlah keuntungan itu harus menyisakan 4% dari keuntungan itu buat CSR. 2% buat dana bergulir, 2% lagi adalah buat bina lingkungan. Nah itu yang katakanlah kita salurkan. Bagaimana tolak ukur menyalurkan CSR supaya tepat guna nih? Tepat guna, kemudian tepat sasaran. Kalau saat ini sebenarnya Apa tolak ukurnya? ya tadi sih kalau misalnya CSR itu kan tolak ukurnya gimana masyarakat itu mengakui keberadaan katakanlah Krakatau Steel kan. Tolak ukurnya sebenarnya seperti itu. Cuman ini permasalahannya emang sampai saat ini belum ketemu nih. Kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun ya, Krakatau Steel sudah cukup besar ya untuk katakanlah membantu masyarakat gitu. Cuman emang tadi ya saya kritik sedikit ada terkait dengan segelintir orang yang emang tidak puas gitu. Kalau kami kalau misalnya kita cerita terkait dengan CSR, kita bicara dana bergulir aja. Dana bergulir itu dana yang diberikan ke masyarakat buat katakanlah pendanaan UMKM, dana bergulir. Itu kita mungkin udah puluhan miliar kali ya. Yang diberikan ke masyarakat Cilegon maupun katakanlah masyarakat selama Krakatau Steel berdiri. Bayangkan kalau misalnya tadi Krakatau Steel ada keuntungan misalnya tadi ada sekian ratus M, 4% diberikan buat dana bergulir, 2%-nya buat bergulir, 2%-nya buat bina lingkungan itu cukup. Masjid-masjid kita bangun di masyarakat, ya kan dulu kita pernah ada bedah rumah juga, bantuan sosial itu udah banyak gitu. Ya cuman saat ini ada segelintir orang aja yang katakanlah saat ini belum puas gitu loh. Jadi dana bergulir itu banyak Pak. Jadi yang tadinya pengusaha malah ada satu pengusaha yang tadinya tidak punya apa-apa, dia kita bina jadi katakanlah kayak membuat jahe gitu kan. Itu udah sampai ke luar negeri produknya. Jadi jahe kita kasih kemasannya segala macam, kita kasih training segala macam. Jadi sekian berapa tahun sih Pak Krakatau Steel ini udah ada di Indonesia atau di Cilegon nih? Waduh, saya Cilegon tuh tahun 1970-an kali ya. Saya lupa mulainya. Kalau sih dari Tekora mungkin udah Tekora tuh mungkin 19 berapa dari ya? zaman presiden pertama kan? Pertama Soekarno. Sampai hari ini kira-kira berapa tahun ya? Aduh, saya mungkin sekitar 5 kemarin tuh 54 tahun ya ulang tahunnya. Saya Nah, 72. maksud saya gini Pak, sekian puluh tahun Krakatau Steel berdiri, itu isunya macam-macam gitu loh. Isunya macam-macam. Ini saya nggak tahu ini haknya General Affairs ya untuk menjawab saya. Tapi bisa lah dikasih ya kan penjelasan sama kita kan. Pengen nanya langsung nih. Siap. Jadi siap. gini, sekian puluh tahun Krakatau Steel ada di Indonesia, khususnya di Cilegon. Tadi Bapak jelaskan sudah memberikan dukungan yang cukup signifikan lah ya kepada masyarakat di Cilegon khususnya via CSR-nya. CSR. Ditambahkan juga oleh Bapak ada aja yang masih nggak puas gitu kan. Nah selama sekian puluh tahun saya sempat dengar Krakatau Steel itu merugi. Ya. Itu pertanyaan pertama adalah benar apa enggak itu Pak? Dan siapa yang membuat tolak ukur merugi itu? Ya kita pengen tahu loh Pak. Kita anak muda kan nggak tahu Itu gimana kan katanya. CSR-nya kan sudah cukup banyak kan. Iya. Ya kan berpartisipasi pada Betul. Tapi beritanya kok masih beritanya begitu? kok merugi gitu loh. Ya. Ya emang KS sudah 7 tahun yang tahun 2011-an kalau nggak salah itu udah katakanlah 7 tahun ke sini baru 2018 lah kita mulai katakanlah kelihatan membaik ya. Itu 7 tahun tuh merugi ya.
Tapi ketika merugi pun tetap Pak, kalau CSR itu tetap kita katakanlah, kita kan di CSR itu ada anggarannya juga. Bisa anggaran yang katakanlah tahun kemarin, ya kan, yang dana bergulir itu kan masih ada dana bergulir, ada yang masuk juga, ada dana yang sisa yang kemarin itu kita bisa salurkan juga. Nah ketika katakanlah merugi, nah itu urusannya manajemen dong, jangan ke saya. Ya kan? Udah mulai ngeles. Baja yang les. Iya. Nah itu kan manajemen ada tuh bagian keuangan kenapa. Tapi gitu sebagai kan. vice president Iya, gitu boleh kan. dong. Vice president kan jabatan nggak main-main Pak. Ya banyak lah kendalanya gitu kan. Jadi emang kan budget tuh kan sebenarnya ya kalau kita lihat budget tuh kan nggak stabil ya. Nggak stabil dari bahan bakunya segala macam. Kadang-kadang bahan bakunya naik, turun segala macam gitu. Nah kita kan sebenarnya ya dulu kita ada padat karya tuh Pak. Ya saya alhamdulillah dengan di zamannya Pak Dirut kan, Pak Silmi Karim, ya hal-hal yang katakanlah tadi yang emang membebani Krakatau Steel itu dipangkas tuh. Kan banyak yang dipangkas terkait dengan tadi karyawan yang emang terlalu besar gitu kan. Jadi kita efisien, alhamdulillah Padat tuh. karya itu bahasa Indonesianya efisiensi Pak ya. Padat karya itu tadinya banyak karyawan lah, gitu. ya kan. Jadi bengkak gitu kan. Nah sekarang Kemudian zamannya Pak itu kita efisienkan. Oh efisien. Banyak lah tadi ya, Oke. dari operasinya diefisienkan juga, dari karyawannya. Jadi banyak Pak. Jadi ada eksekusi PHK juga ya? Ada emang outsourcing kemarin kan. Ya tadi emang kebanyakan orang ya kalau kita bandingkan dengan KP cuma jumlah sekian dengan total tonase sekian produksinya. Nah KS kan agak di bawah KP cuman karyawannya agak besar gitu. Dan ini kan masyarakat nggak tahu Pak. Kalau di Cilegon tuh ada aktivitas bisnis yang lain yang tergabung dalam Krakatau Group gitu. Ya kan? Ada hotel, ada restoran, ada real estate, ada air, ada listrik. Bisa nggak Bapak memberikan sedikit gambaran sebagai induk nih Krakatau Steel ya? Apakah pelemparan tanggung jawab pada anak-anak perusahaan tuh memang dari dulu atau baru aja Pak? Oh baru Pak. Jadi Itu emang baru ya? Pak Dirut kan emang tadi dengan efisiensi tadi kan supaya katakanlah kerjanya juga baik. Oh dulu belum ya? Belum. Kan baru disimplikasi nih semuanya nih sesuai dengan core bisnisnya kan. Jadi kita emang ada kata nanti rencananya kan ada 3 stock holding ya Pak. Jadi KS sebagai holdingnya pertama udah kita bentuk adalah tadi KSI. Nah KS itu kan di bawahnya ada KDL, ada KDL apa, KBS, Pak? Krakatau Daya Listrik, Oh, Oke. ada KTI, ada KSP dan yang lain-lain KJI. Nah, ada juga KBK itu Krakatau Baja Konstruksi. Oke. Ya kan di situ ada KHI, satu lagi ada Wajatama. Nah, satu lagi mungkin saya lupa nih KGT kalau nggak salah. Krakatau Global Trading. Nanti akan bentuk lagi Krakatau KBI, Krakatau Baja Industri kalau nggak salah. Mungkin di depan nih Pak, tapi itu belum bagi proses Pak. Jadi nanti Krakatau Steel ada 3 holding ya. Krakatau Baja Industri, KSI, satu lagi KBK Krakatau Baja Konstruksi. Jadi kalau gitu Bapak berkantor di pabrik ya? Oh di pabrik. Bukan di Cilegon ya, agak keluar dari Cilegon. Iya pabriknya yang di Cilegon Pak. Di bukan Cilegon ya, Jakarta. maksudnya Iya. bukan di kotanya ya? Atau Cilegon itu udah kota ya maksud saya? buat saya kota ini udah. Awal-awal saya nggak tahu Cilegon kayak apa, begitu datang oh ini. Ya, Jadi bisa kalau lah disebut. Cilegon itu kan Pak kalau misalnya kampungnya sedikit tuh Mancak sana gitu. Kalau Cilegon ya kota Pak. Dulu emang masih kecamatan. Nah Bapak berkantor di pabrik, Pabrik ya siap. kan? Dengan jabatan General Affairs, ada Security Vice President juga. Security General Affairs di pabrik. Saya nggak ngebayangin dengan aktivitas yang tadi Bapak sebutkan, Bapak masuk kantor jam berapa, pulang jam berapa tuh? Itu kan ngurusin karyawan pabrik gak gampang loh Pak. Kegiatan pabrik lah. Ya kan tadi tuh kita kan banyak teman-teman ya. Kita kan satu tim. Jadi nggak mungkin lah kalau kerja sendiri. Kita ada satu tim yang harus katakanlah job-jobnya sudah ada tuh. Manajer jobnya sudah ada, supervisor sudah ada, satu lagi supervisor sudah ada. Jobnya sudah ada, udah jelas. Jadi orang ngerjain apa, kita tinggal koordinasi aja. SDM yang dipertahankan di General Affairs ataupun security itu banyak
orang-orang baru atau orang-orang lama yang di-upgrade lagi? Karena gini, kenapa saya tanya ini, banyak teman-teman saya yang punya perusahaan ngeluh soal satu hal di Indonesia nih, human capital katanya, susah. Itu terjadi nggak di Krakatau Steel? Saya di sini udah saat ini ya, kalau bicara saat ini kan udah muda-muda tuh, ya. Berarti orang-orang baru ya? Orang-orang baru, artinya emang orang baru ya tenaganya masih kuat lah ya, masih gesit segala macam cara berpikir ya? juga, loyalitasnya juga tinggi. Ya kan, jadi emang ya saya banyak dibantu juga teman-teman yang muda-muda nih. Ya kan ketika jam 8 saya butuh data atau apapun ya sudah bisa dikoordinasikan gitu. Jadi cepat sekarang. Jadi emang kalau yang ya enggak semuanya lah katakanlah yang sudah katakanlah tadi senior ya kan. Ya sekarang sih ya semuanya emang ya dengan budaya yang sekarang ini ya harus semuanya harus loyal kok. Kita sudah tidak lihat lagi waktu tuh. Ya, ketika katakanlah emang perusahaan harus membutuhkan katakanlah waktu lebih dari jam kerja ya harus kita lakukan itu. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau. Yang penting kan tadi kan ketujuannya satu, gimana perusahaannya harus untung. Kalau untung tuh enak tuh Pak. Ya kan mau ngomong apa tuh enak tuh Pak. Ya kan mau ngomong ke sini enak, mau ke sana enak gitu. Kenapa? Ada sesuatu yang diharapkan. Gitu. Pokoknya datang absen. Iya. Pulang jam 5 ya. Buat masyarakat juga ada gitu. Kalau begitu susah Pak. Kalau bicara BUMN, Lu mau minum? Tamunya dulu dong. Tamu belum minum, di bawah minum Pak. Oh di bawah udah banyak, udah minumnya udah banyak banget di bawah atas. minum dulu Pak. Minum dulu Pak. biar adem, karena ini sofa panas. Temen saya dia haus pengen minum sendiri. Ayo Pak minum dulu Pak. Ini sofa panas, ademin dulu sama minuman ya. Bismillah. Ini paling banyak nih. Ini airnya dingin nih Pak. Gelasnya doang yang panas. Aduh, nyambung lagi Pak. Ngomong lagi. Ini seru juga nih soal Krakatau Steel nih. Yoi. Kalau bicara BUMN badan usaha milik negara, negara punya badan usaha nih. Dan pertanyaan saya identikal. Kita kan sebagai masyarakat melihat badan usaha milik negara itu ya sudah harus berjalan seperti itu. Bisa nggak sih Pak spiritnya itu diubah seperti swasta gitu, which is sebuah perusahaan badan usaha itu progresif. Hingga mencapai target kesejahteraan untuk negara gitu Pak. Gimana tuh menurut Bapak? Ya bukan disamakan dengan swasta, emang tadi setiap perusahaan baik swasta mau BUMN kalau menurut saya ya emang harus tadi. Harus progresif, visi kita apa sih? Ya kan tujuan utama kita tadi ya kalau misalnya BUMN itu udah misalnya tadi mendapatkan suatu keuntungan gitu. Kan banyak tuh manfaatnya. Buat negara juga bisa ya kan. Uangnya masuk ke negara lagi. Yang kedua ya berhubungan dengan masyarakat sekitar, buat karyawan itu sendiri. Jadi emang harus gitu. Jadi jangan disangka bahwa BUMN itu tadi harus dibedakan dengan swasta. Yeah. BUMN harusnya tadi ya kalau bisa lebih dari swasta tadi. Gimana kata memberikan terbaik buat negara. Menurut saya. Yeah. Krakatau Steel sebagai induk sampai sejauh apa Pak ekspansi bisnisnya sampai hari ini? Saya sebenarnya nggak begitu, itu kan adanya di VV lain ya. Cuman saya sih emang kadang-kadang cuma yang ngintip-ngintip Pak gitu. Ngintip sedikit sih emang kedepannya sih. Ya tadi kita akan buatkan subholding tadi ya kan. Terus juga ada katakanlah pabrik-pabrik kita yang akan katakanlah kita optimalkan juga ya kan kayak ISM. Terus juga nanti HSM, terus juga HSM sudah kita perluas. Nah mungkin nanti ada kerjasama dengan KP juga akan katakanlah meningkatkan kapasitasnya tuh. Ya kan menjadi tambahan 3 juta ton. KP kan sebenarnya kan GV dengan kita juga gitu. Saya dengar sih, saya nggak tahu mudah-mudahan ini salah nih. Tapi masuk akal juga. Pasti benar ini. Benar. Katanya ini di tanahnya tuh luas kan. Krakatau Steel tuh punya tanah yang luar biasa tuh. Tapi dari sekian banyak tanah yang dimiliki oleh Krakatau Steel, banyak juga yang sering ada mau nggak mau sering ada kesalahpahaman dengan penduduk gitu. Itu karena bisa begitu kan? Bukannya penduduk tahu itu punya Krakatau Steel? Itu yang harus tahu. Itu karena yang nggak tahu aja makanya jadi salah paham tadi. Salah paham. Kalau yang tahu harusnya nggak salah paham. Terus counter attack-nya gimana tuh Pak? Iya, jadi emang untuk lahan ya. Lahan tuh emang lahan KS itu cukup besar. Sekitar mungkin saat ini sekitar 2.500 hektar lah. 2.500 hektar. Jadi kalau kita yang kosong ya? Yang kosong bukannya yang mempunyai lahan situ. Jadi sebagian udah dipakai industri segala, dipakai kawasan gitu. Yeah. Emang luasnya seperti itu.
Jadi kalau kita lihat Muka Anyer dari mulai ke Tanah Simpang tadi sebelah kanan sampai pelabuhan Cigading itu tanahnya itu milik Krakatau Steel semua. Ya emang sepanjang itu kan, itu kalau dari Cilegon, dari ke Tanah Cilegon sampai ke pelabuhan Cigading 8 kiloan lah. Sampai jalan kalau ke arah Merak itu sebelah kiri. Itu luasnya seperti itu. Jadi emang ada segelintiran gitu, segelintiran katakanlah masyarakat yang masih mengakui katakanlah lahan itu masih miliknya orang tuanya. Tapi kan sebenarnya tadi BPN juga kan nggak mungkin salah ya ketika katakanlah dia membuat sertifikat. Otomatis kan sertifikat itu kalau kata orang bilang sih ada dokumen warkahnya lah. Dia beli dari mana gitu. Ya, jadi kami sih tadi patokannya bahwa katakanlah KS punya sertifikat. Ketika katakanlah dia ada yang mengklaim ya silakannya ke pengadilan. Ya, jadi emang susah. Jadi ada masyarakat yang sekarang ini ya mungkin turunannya lah, yang notabene sudah dibayar tapi dia masih mengakui tidak ngerti apa-apa. Padahal kita udah punya sertifikat gitu. Ya, jadi kalau mengecek sertifikat asli itu kemana Pak? Oh ada. Kita di Tapi legal. kan BPN ada datanya juga. Ada. BPN ada. Untuk menghindari kasus-kasus seperti tadi yang Bapak bilang. Iya. Ada. Kita punya datanya. Kita simpan sertifikat itu di VV legal ya. Di legal kita simpan sana asli-aslinya, kita hanya di IGA tuh hanya katakan fotokopian. Itu emang soal lahan tuh sensitif sih ya, nggak cuma di sini, di mana-mana lah, ya kan, selalu pasti ada sedikit gesekan, gonjang-ganjing lah gitu. Ya selalu gitu Pak. Ini yang baru aja kan juga sama, kita ngebebasin gitu kan di Sabironya itu pasti ada lah. Ya kan gesekan-gesekan segala macam. Jadi emang lahan tuh enggak untuk mebebasin. Ya kan itu emang enggak terlalu gampang Pak. Iya. Ya kan. Jadi Tapi ada nggak skenario lain memainkan urusan tanah, memainkan urusan ini? Kan sekarang lagi musim tuh. Maksudnya tuh gimana skenario? Skenario apa tuh? Wih. Oh, kayak ini aja kayak main film aja enggak ada Ini skenario. ini negara kita nih. Negara yang banyak filmnya Pak. Saja. Banyak sutradara nih Pak. Waduh. Nggak ada sih, kalau kita sih tadi lah TGA sih sesuai dengan sertifikat aja. Jadi kalau masyarakat ya tadi juga sama, saya di bawah juga lagi diskusi masalah itu kan, ada yang klaim bahwa tanah ini belum dibayar, ya saya sampaikan bahwa saya udah punya dokumen ininya, warka segala macamnya. Ya sekarang prosesif aja lah. Tapi kalau emang kata dikasih tahu dengan baik-baik ya kan, ya lahan kita mau kita gunakan ya udah. Ya paling kita urusannya pengadilan, lalu ya kita Pengadilan, lah. Bahwa kita udah punya sertifikat ini. Soal kalau misalnya nggak kita selesaikan di hari ini ya kan, pasti kan nanti ke depan berulang, nggak akan selesai Pak. Iya. Jadi emang di tahun ini kalau bisa clear lahan tuh ya udah clear lah semuanya. Iya. Bagaimana penyesuaian Krakatau Steel dengan perkembangan teknologi? Artinya komputerisasi, digital, sudah dipakai juga? Karena saya dengar mesin-mesin masih lama tuh. Oh, masih ada mesin lama katanya. Ya ada, emang tadi kan. Tapi kan kita udah HSM 2 tuh udah digital banget ya. Jadi kita kalau misalnya pabrik baru tuh ya tadi, yang sekarang ini juga kita lagi audit dengan por One ya. Ada, kita juga ada sertifikasi INDI tuh. Jadi emang semuanya sudah katakanlah menggunakan katakanlah digital kan. Digital ya. Depannya gitu. Ya, sekarang di HSM 1 juga emang ada sebagian masih semi digital ya, tapi kalau HSM 2 sih sudah digital semua. Ya karena kan dulu komentar masyarakat, ya gimana mau untung Krakatau Steel, mesinnya masih lama katanya. Dulu begitu ngomongnya. Ya, saya bilang yang bener aja Krakatau Steel mesin lama ya. Bukannya udah baru semua gitu. Iya emang ada sebagian lah. Jadi kan emang namanya teknologi itu kan teknologi kita tuh udah lama, SM1, SM2 tuh masih lama ya, teknologi lama. Beda kalau kita bandingkan dengan katakanlah yang sekarang kan yang di KP ya kan, dengan kapasitas yang besar, cuman orangnya jadi sedikit, itu kan udah digital semua gitu. Untuk Krakatau Steel sendiri ini ada nggak sih Pak kiblatnya begitu untuk teknologi, pembaharuan manajemen, kemudian ya segala macam berbau tentang pembaharuan itu. Apakah ada kiblatnya? Wah, bagaimana ini terintegrasinya itu loh? Harusnya ini kalau saya kan urusan cuman keamanan ini banyak nih. Ya harusnya tuh ada PV lain dipanggil tuh, ada yang bagian perencanaannya. Iya betul. Ya, banyak tuh Pak, kita banyak ada PV kita tuh ada 18 Pak di masing-masing job. Masih ada research and development ya? Ya itu ada tuh ke depannya mau seperti apa.
Kita mesti bicara sama Randy. Ya jadi kalau sama kalau- Bapak ini bukannya nggak bisa bisik-bisik Iya, aja. jadi kalau misalnya Iya, saya tadi megang itu juga, waduh saya bisa double VV nih Pak. Iya, iya. Pak, sebagai Vice President, Double VV. sebagai Vice President Security dan General Affairs, kesejahteraannya bagus dong. Iya, Ini yang repot nih. Kalau gini, ini pulang Paling dari sini nggak- bisa kita ajak makan nih. Kan Vice President Security pasti dapat 1. General Affairs udah 2 mobilnya. Enggak, itu emang penggabungan aja Pak. Enggak sampai 2 lah. Nggak, ini orang bodoh yang ngomong nih seperti itu. Sebagai orang bodoh nih. Wah, 2 jabatan deh, 2 pekerjaan pasti 2 nih fasilitasnya. Duduk di sofa panas. Makanya sofanya warna biru biar adem. Kita Tapi sendiri. ngomong gitu bercanda Pak. Nggak usah dimasukin ke hati. Tapi gini loh, Chef Aryo, kalau ngeliat potongan Bapak ini stylenya tenang, Ya. fresh. Ini berarti General Affairs itu buat Bapak kita ini Cocok. bukan cocok. Punya gaya tersendiri dalam memimpin 40 orang ini. Bos. Gak ada stresnya kayaknya. Iya, iya, iya. Ya kan? Boleh dong cerita Pak, resepnya apa Pak? Ya tadi saya sampaikan bahwa kerja itu kan nggak bisa sendiri ya Pak. Ya kan, kita harus berkoordinasi sama teman-teman. Ya kan, ya satu, kalau saya punya prinsip tadi Pak. Satu adalah yang harus saya tekankan adalah pertama tuh jujur. Ya kan, kalau kita jujur tuh enak Pak. Mau ngapain juga kita enak. Kita nggak pusing tuh. Itu ya kan? benar tuh. Satu itu Fundamental jujur ya, tuh. Pak, ya? Fundamental tuh. Basic banget. Kita katakanlah tadi integritasnya kita jaga, ya kan? Kita udah ngapa-ngapa kerja aja jalan, ya kan? Kita harus, kedua ada loyalitas, kan? Artinya apa? Ketika katakanlah kita emang harus kerjanya emang harus lewat jam kerja, ya harus kita lakukan, ya kan? Karena kita tadi kan kita juga ada katakanlah feedbacknya dari perusahaan buat ke kita. Yang terakhir adalah tadi kerjasama, Pak. Ya kan, tanpa kerjasama kita kerja sendiri mati kita Pak. Iya, iya. Ya, Ya. siapapun gitu loh, kita kerja sendiri gitu. Ya harus kita bisa koordinasi dengan teman-teman semuanya. Kita punya job yang seperti ini ya kan, gimana caranya semuanya selesai. Ya kalau di olahraga tuh we can win if we work together katanya. Iya. Ya kan? Kalau Kira-kira di gitu kan. di industri dapur pariwisata double check and teamwork. Ya, Mirip kan? Mirip. Kita double check. Jadi filosofi makanan sama filosofi olahraga bisa dibawa ke Krakatau Steel. Mantap. Jangan lupa orang Krakatau Steel juga butuh makan juga ya. ya itu. Dan butuh sehat juga. Badminton men. Ya, itu jadi terakhir nah olahraga Pak, jaga fisik lah. Ya. Ya kan kalau kita katakan tadi fisiknya nggak bagus juga kan tadi gimana kita mau mikir kan. Ya betul Pak, setuju Itu saya. aja, saya cuma 3 prinsipnya itu aja. Mensana yang corpore sano ya. Nah itu aja. Bukan Jadi gua kesana lu pusing. kesono. Kalau Bapak sebagai seorang VP security ya. Berarti Apa sih sesuatu hal yang belum selesai, unfinished work atau unfinished needs atau keinginan masa depan untuk bidang Bapak ini? Apa banyak harapannya? sih, banyak Pak. Jadi Untuk emang regenerasi lah. ya kan tadi yang saya sampaikan tadi bahwa katakanlah KS kan tadi kondisinya masih katakanlah naik bertahap untuk ke atas kan. Jadi emang tadi teknologi juga kan kita kan punya katakanlah pabrik yang emang katakanlah teknologinya lama. Itu banyak harus katakanlah tadi itu perbaikan segala macam. Kalau saya di SGA emang banyak ya Pak. Pertama terkait dengan lahan kan. Lahan ini kan belum selesai juga. Nah, itu harus dituntaskan supaya ke depan itu tidak ada gesekan-gesekan lagi dengan masyarakat gitu. Nah, kalau bisa itu bisa selesai di zaman saya gitu kan. Yang kedua adalah tadi perbaikan pabrik ya kan supaya tadi kelihatannya bagus segala macam. Kelihatannya juga kelihatan bahwa wah pabrik Krakatau ini emang katakanlah di dalamnya bersih segala macam. Itu kan harus ada pembenahan juga karena sudah agak terlalu lama ya 7 tahun ya pabrik kita tuh kan agak merugi gitu. Ya, jadi emang di SGA ya mudah-mudahan sih ya di tahun ini ya tahun depan tuh bisa clear semua lah ya kan, lagi dengan kebersihannya, penataannya ya kan semuanya. Apa yang Bapak lakukan untuk membuat padat karya itu tadi di bidang Bapak sebagai VP padat karya? Nah ini beda nih, padat karyanya apa nih? Ya dalam bidang Bapak.
Padat karya. Iya, mengefisiensikan SDM. Oh, Iya. kalau padat karya itu bukan efisiensi ya. Jadi apa sih? Emang apa? Salah satunya efisiensi. Saya sih, iya kan. Jadi gini, kalau saya sih tadi, emang kalau dulu tuh apa di kerjaannya itu emang orang kita tuh banyak tuh, Pak. Ya, artinya emang orang tuh harus satu-satu orang tuh harus katanya kerjanya harus katanya all out. Ya kan? Apa nih yang katanya harus kita katakan? Ternyata ini nggak efisien, ya harus cutting. Contoh misalnya tadi, nah misalnya kendaraan ini, ternyata orangnya cuma sekian nih, ya harus kita cutting. Ternyata harus cocokin dengan katanya jumlah karyawan atau apa. Nah, orang harus berpikir situ semua, Pak. Jadi gimana cara kita katakanlah berdiri tadi, apa yang katakanlah itu menjadi pemborosan, nah itu harus kita cutting. Iya. Nggak bisa tuh katakanlah saat ini ya kan dengan katakanlah ada pemborosan kita biarkan. Nah, saya tadi sama teman-teman saya sampaikan bahwa kita harus all out nih. Dengan orang yang katakan terbatas ini, kita kerjanya semakin banyak, nah itu harus bisa selesai. Nah, saya selalu tekankan gitu ke teman-teman. Pak, tadi Bapak katakan bahwa banyak orang muda sekarang di Krakatau Steel ya. Ini juga sebuah isu yang udah umum lah di mana-mana di Indonesia ini. Terutama mereka-mereka yang baru pulang dari luar negeri, sekolah di sana, punya title bagus-bagus lah, sekolah bagus-bagus. Selalu mereka ngeluh soal SDM, human capital, SDM gitu. Nah, di Krakatau Steel sendiri, Pak, cari orang-orang muda yang punya loyalitas, integritas seperti Bapak utarakan tuh gimana, Pak? Gampang nggak sih? Anak muda sekarang nggak gampang juga loh. Apa fundamentalnya? Apakah skillnya? Apakah mentalitinya? Apakah? Karena yang teman-teman yang baru pulang dari luar negeri tuh, kalau soal kerjaan, soal pengetahuan ya orang Indonesia nggak kalah lah. Banyak orang pinter. Tapi bicara soal faktor X, non teknis ya. Mereka bilang, wah susah ya nyari orang Indonesia yang bener. Nah, ini maksud yang bener yang mana nih? Tolak ukurnya tuh. Iya kan tadi Pak, kita kan sekarang nih kalau lihat katakanlah dengan digital ini ya, orang ini kan kayaknya sih emang masyarakat tuh udah beda dengan zaman saya, eranya ya Pak. Apalagi zaman saya, Pak. Ya kan, zaman saya eranya seperti ini, ya kan. Anak saya juga sekarang zamannya seperti ini. Nah emang nggak gampang tuh Pak. Tapi kalau misalnya tadi di tempat kami gitu kan, dengan budaya katakanlah tadi yang muda-muda, tapi kan di kami kan sebenarnya ada aturan. Ada aturan GCG yang harus kita terapkan. Yang penting tadi tuh kita sering koordinasi, kita ada target segini, kita diskusikan gimana cara selesaian segala macamnya. Gitu. Jadi emang harus kita bentuk, Pak. Harus kita bentuk dengan budaya yang ada di Krakatau Steel. Oh, jadi masalah kita juga ada budaya, gitu. Kita ada budaya. Nah budaya itu kita seperti ini, ya, kalau nggak salah ada kolaborasi. Terus juga kata ada roba segala macam. Nah, itu harus kita terapkan. Nah, kita sampaikan ke teman-teman. Budaya Krakatau ini seperti ini ya kan untuk menunjang kita punya visi dan misi nih. Visi tahun ini seperti apa, tahun depan seperti 5 tahun lagi ke depan seperti apa. Yeah. Nah, itu harus kita rangkul. Kita rangkul ya kan, kita kasih katakanlah teman-teman katakanlah masukan segala macam untuk membawa supaya Krakatau ini katakanlah ke depannya sesuai dengan visi misi kita. Nah, itu. saya ada pertanyaan nih Pak. Dunia saya kan dunia gastronomi, dunia kuliner, dunia usaha makanan. Gak cocok dong di pabrik besi baja kok. Agak mau nanya soal general affair tadi kan berhubungan dengan community social responsible. Tanggung jawab sosial, tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Bagaimana Pak memberdayakan ekonomi masyarakat? Saya percaya bahwa masyarakat yang sehat dan madani itu ketika dia sudah mampu untuk menghidupi keluarganya dengan usaha. Nah, bagaimana peran CSR dari Krakatau Steel ini dalam menanggapi potensi-potensi kecil tapi mikroekonomi ini yang justru mengangkat masyarakat. Bagaimana Pak memberdayakan itu Pak? Ya kita sebenarnya banyak sekali pelatihan-pelatihan yang katakanlah untuk menumbuhkan tadi supaya gimana UMKM di Cilegon khususnya ini kan bisa meningkat. Kalau misalnya tadi UMKM-nya meningkat, ada satu yang besar adalah buat kota Cilegon. Pengangguran akan berkurang. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi emang kita ini sebenarnya dengan UMKM ini peningkatan kita lagi konsentrasi dengan katakanlah pembuatan cangkul.
Itu satu kan cangkul ya kan. Gimana yang cangkul diprotes ini? presiden Betul. Gimana caranya cangkul ini tidak lagi impor dari Cina, gitu ya. Lagi ada cangkul Iya, buat kan? dari kita. Nah kita lagi coba katakanlah dengan UMKM di Cilegon ini akan coba tingkatkan dengan buat itu. Tapi di samping itu juga ada yang lain. Ya kan kemarin juga kita ada kasih pelatihan buat disabilitas. Itu my concern. Ya, Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan? Disabilitas kemarin tuh dengan disabilitas itu kita gimana cara membuat katakanlah PCO dari buah kelapa. Oke. Disabilitas apa ya? Kaum apa yang dibantu? Tadi Maksud- semuanya, jadi ada yang katakanlah ya mohon maaf yang tadi Ya. yang kakinya, yang tangan segala macam kita kasih beri pelatihan. Dan itu juga emang arahan dari Kementerian BUMN seperti Itu masuk CSR ya? Masuk CSR gitu loh. Nah tahun-tahun kemarin sebenarnya kita juga banyak ya untuk katakanlah kuliner tadi kan. Kita kasih beli pelatihan cara membuat roti, cara membuat katakanlah kue. Kita malah saya panggil dulu yang bisa masuk TV siapa ya, yang perempuan tuh ya, yang suka bikin kue di televisi itu kita panggil juga buat katakanlah si pelatihan di sini. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya di Mas Aryo ya ada nih, nah misalnya tadi terkait dengan memasak kita kumpulkan UKM Iya. gimana supaya dia bisa katakanlah memasak atau membuat katakanlah satu makanan yang khas dan enak gitu loh Pak. Ya kan, jadi buat masyarakatnya juga tadi bisa menambah pemasukannya, Iya, iya. pengangguran juga akan berkurang. Baik. Kita ada tuh Pak program-program itu. Cuman emang tuh saat ini kalau dulu kan emang dari keuntungan kan. Nah sekarang nih harus dianggarkan, tidak dari keuntungan lagi. Iya. Di misalnya tadi tahun depan saya mau ada katakanlah pelatihan terkait dengan UMKM dan terus dianggarkan, dibiayakan ke perusahaan untuk dimintakan ke anggaran. Nah Gitu, kalau Mas Aryo. itu kan dari menjawab pertanyaannya Chef Haryo, saya kembali dengan yang sama, tapi tunarungu Pak. Ini kan saya sedang membentuk komunitas basket, tapi yang main orang-orang tunarungu. Ini saya perlu dukungan gitu loh dari ya mungkin dari BUMN. Nah, tapi karena saya sering ke Cilegon, sekarang berhadapan dengan Bapak Vice Presiden, nggak ada salahnya dong saya nanya, mungkin nggak ini dibantu Pak? Ya jadi gini, sebenarnya yang terkait dengan disabilitas itu kan sebenarnya bukan konsentrasi BUMN aja ya. Emang konsentrasinya di kementerian gitu. Kementerian BUMN pun konsentrasi terhadap itu. Nah, makanya ya saya pernah dapat baca edaran juga agar kita juga semua BUMN itu membantu katakanlah teman-teman yang katakanlah punya kekurangan ya disabilitas tadi lah, kurang mental segala macam. Nah itu sebenarnya dananya bisa ada katakanlah dari BUMN, bisa juga dari yayasan Kementerian BUMN. Jadi Ya, yayasan? nanti, yayasan BUMN sekarang BUMN punya yayasan. Ya kan nanti kalau emang katakanlah tadi kita juga dengan katakanlah permen yang baru ternyata dengan katakanlah banyak anak perusahaan kita sudah punya komite TJSL KS Group. Jadi semua nanti ketika katakanlah ada arahan dari Kementerian BUMN, misalnya tadi nih tolong bantu semua katakanlah teman-teman disabilitas. Nah itu BUMN biasanya langsung tuh dipanggil oleh kementerian, yaitu bantu tadi sesuai dengan arahan kementerian. Jadi enaknya tadi dengan supaya katakanlah itu besar Pak, seluruh Indonesia, baik yang disabilitas itu Bapak ajukan ke kementerian. Nanti kementerian biasanya akan ada instruksi itu untuk katakanlah memberikan bantuan-bantuan, termasuk juga dengan Krakatau Steel dan Group. Jadi emang kemarin sudah ada, ya kan, terkait dengan disabilitas itu sudah ada edarannya, agar dibantu untuk pelatihan UMKM segala macam. Jadi masuk dalam policy BUMN ya? Policy BUMN. Ya, nanti kalau misalnya dengan untuk Krakatau Steel ya kita lihat lah Pak, ya kan, kita lihat, ya kan sebenarnya kita sudah terbentuk tadi yang TJSL tadi, komite TJSL KS Group. Kalau emang memungkinkan ya kita manajemen setuju untuk katakan membantu itu, kenapa tidak? Ya kan, kemarin kita sudah katakan beri pelatihan buat PCO juga gitu. Oke, Ya. Pak Syarif, ini satu lagi nih Pak. Pak pernah dengar nggak Cilegon mau menuju Smart City? Oh iya itu Itu KSP menurut Bapak gimana? Wah keren banget tuh, keren banget itu. Kira-kira Saya udah- bisa terkabul nggak tuh? Insya Allah Pak, ya kan? Gue nanyanya salah kali ya. Ya itu udah saya udah lihat tuh. Kemarin Pak Ridi juga udah dari Soalnya KSP ya. sampai gini hari belum apa-ngapain nih, kapan Smart City aja. Ya makanya didorong dong Pak Ari, ya kan? Didorong tuh KSP gimana tadi Smart City-nya tuh clear tuh. Itu Krakatau, KSP atau
Itu KSP. Programnya wali kota itu bukan? Bukan. KSP. Jadi kan di depan ini kan rencananya mau dibuat smart city tadi tuh. Ya kan desainnya sudah ada ya kan. Nah tinggal KSP didorong gimana tuh untuk investor segala macam. Wah itu besar tuh Pak pengaruhnya tuh. Justru itu saya pernah bilang begini, Pak Ridi, wah keren ya kalau Cilegon menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia gitu loh. Tuh. Masa orang liburan cuma ke Jogja, Bandung, Bali aja. Emang Cilegon enggak gitu. Betul. Ini smart city dong. Gitu. Jadi Bapak setuju ya? Wah setuju banget. Biarpun nanti saya kada pensiun kan bisa melihat wah ini KS ke depan ya. Tinggalan saya. Berubahnya besar banget tuh Pak. Ya. Ya kan udah sekian puluh tahun ya kan. Sekarang baru lambat dengan ada smart city itu langsung melonjak. Apa visi Bapak nih selama menjabat ini? Ya tadi saya keinginan sih tadi ya smart city tadi ya kan kita sudah sebenarnya tadi itu perumahan yang di depan itu kan sebenarnya sudah kita kosongkan tuh. Ya kan dengan rumah yang itu sebenarnya rumah tuh cukup bagus tuh Pak. Rumah tuh tahun sejak kata anak yang nggak kepake itu Pak? Kepake itu. Yang ada tiga itu ya? Betul. Itu kan harus kata anak kita bongkar di smart city tadi. Nah harusnya cepet lah. Artinya apa? Dengan ada itu dibentuk. Nah Cilegon ini jadi kota buat industri lagi kan. Udah kelihatan wah tuh dengan tapi teknologi. Keren loh Pak. Bagus. Cilegon kan dikenal sebagai kota industri, tapi punya karakter yang unik gitu loh. Betul. Seni budaya ada di sini kan. Olahraga, wah aduh udah ngebayangin. Jadi prinsipnya Pak Vice Presiden ini setuju mendukung banget. Cilegon menjadi smart city ya. Kita yang kosongin tuh karyawan rumah itu kita yang kosong kan tuh. Cuman kalau kelamaan ya kasihan juga tuh. Tapi tenang aja Pak, udah dukur-dukur kemarin. Diukur sih. Cuma banyak nyamuk nih. Iya, jangan dikosongin. Waduh, nanti jadi buka-buka juga di sana tuh. Pak Arif Rahman, terima kasih nih Pak. Siap Pak. Kapan-kapan kalau saya undang lagi mau Pak ya? Siap. Karena saya belum puas nih. Waduh. Dia kalau lebih puas enaknya di belakang layar Pak. Ini juga belum puas nih teman saya nih, Chef Harep pasti belum puas juga nih. Bisa aja Andi. Terima kasih Pak Rahman. Siap sama-sama. Oke, Pak Aryo. untuk semuanya demikian informasi yang bisa Anda terima dari Vice President and General Affairs, Vice President Security and General Affairs dari Krakatau Steel, Pak Syarif Rahman. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap semua informasi. Begitulah keadaannya Krakatau Steel saat ini. Makin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di podcast Suap Panas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Makasih. Bye. Terima kasih. Nyanyi lagi kita. Aduh. Sofa panas, bikin gemas. Sofa panas, bisa mengganas. Sofa panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemah. Di sofa Sekarang kita makan siang dulu. Siap. Aduh.